Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sri Lestari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut penutur, media, pendidikan, dan keilmuan. Ada beberapa pengertian ragam bahasa dari beberapa para ahli. Pertama, menurut pendapat Krida Laksana, bahwa ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya dapat dibedakan menurut topik, hubungan, pelaku, dan medium pembicaraan. Yang kedua ada menurut Rahayu. Ragam bahasa dimungkinkan karena adanya ragam wilayah pemakaian dan bermacam-macam penutur. Yang ketiga menurut Nasuha dan kawan-kawan. Ragam bahasa menurut topik pembicaraan mengacu pada pemakaian bahasa dalam bidang tertentu, seperti bidang jurnalistik atau persurat kabaran, kesusastraan, dan pemerintahan. Yang keempat ada menurut Bahman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama ada bahasa tulis. Yang dimaksud dari bahasa tulis yaitu bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis juga dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar biasanya kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, iklan. Biasanya kita juga dapat menemukan ragam tulis non-standar dalam majalah remaja, iklan, atau poster. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dihadirkan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dan yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh ejaan tanda baca. Yang kedua ada bahasa lisan. Maksud dari bahasa lisan yaitu bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita biasanya dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam acara-acara, dalam situasi perkuliahan, ceramah. Dan ragam lisan yang standar itu misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan yaitu memerlukan kehadiran orang lain pastinya. Unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh intonasi suara. Di sini disebutkan ada dua ragam bahasa berdasarkan penutur. Yang pertama yaitu kesukuan dan yang kedua yaitu pendidikan. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu pengaruh kesukuan. Terdapat 4 macam pengaruh kesukuan yaitu dialek, sosiolek, tempolek, dan fungsiolek. Ragam bahasa yang berhubungan dengan faktor daerah atau letak geografis itu yang dimaksud dengan dialek. Contoh di sini yang disebutkan yaitu bahasa Indonesia dialek Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sosiolek. Sosiolek itu sendiri merupakan ragam bahasa yang terjadi karena perbedaan sosial dari para penuturnya. Biasanya faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain yaitu dari tingkat pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Di PowerPoint ini dijelaskan contoh dari sosiolek yaitu dalam bahasa Jawa ada kromo inggil, kromo dan kromo engko.
Maksud dari kromo inggil tersebut yaitu biasanya kromo inggil hanya digunakan untuk menghormati seorang dengan cara memuliakan orang tersebut, biasanya untuk para petinggi dan sebagainya. Sedangkan kromo engko merupakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya yaitu ada tempolek. Tempolek biasanya terjadi karena perbedaan waktu. Contohnya yaitu sapaan tuan-tuan dan nyonya pada tahun 1950 dan sapaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang digunakan pada saat ini. Ragam bahasa berdasarkan penutur yang selanjutnya yaitu pengaruh pendidikan. Dari pengaruh pendidikan tersebut juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada yang terpelajar, yang kedua ada baku, dan yang ketiga ada non baku. Saya akan menjelaskan yang terpelajar terlebih dahulu. Maksud dari terpelajar sendiri yaitu biasanya tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia itu mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Terpelajar yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia di sini juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas sekali perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya seperti ini. Biasanya yang tidak terpelajar menyebutkan video menjadi video, menyebutkan film menjadi film, menyebutkan kata kompleks menjadi kompleks, menyebutkan kata vitamin menjadi vitamin. Yang kedua yaitu baku. Ragam baku yaitu ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Yang ketiga yaitu non baku atau tidak baku. Ragam tidak baku ini yaitu ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan bidang keilmuannya. Di sini ada 4 yang dijelaskan dari ragam bahasa berdasarkan bidang keilmuannya, yaitu yang pertama ada sastra, yang kedua ekonomi, yang ketiga teknik, dan yang keempat kedokteran. Ragam bahasa keilmuan yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk kepentingan komunikasi keilmuan. Ragam bahasa keilmuan memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada cendekia, yaitu bahasa Indonesia keilmuan itu harus mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang kedua ciri-cirinya itu lugas dan jelas. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Yang ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan dengan orientasi gagasan. Hal itu berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis. Yang terakhir ciri-cirinya yaitu formal dan objektif. Komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Penggunaan ragam bahasa keilmuan itu menyangkut penulisan. Penggunaan ragam bahasa keilmuan biasanya menyangkut penulisan, yaitu laporan yang berbentuk naskah seperti artikel, makalah, laporan, hasil penelitian, dan laporan yang berbentuk surat seperti surat resmi. Ada juga yang berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya itu laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Ada juga laporan pertanggungjawaban seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan pemegang saham.
Sekian pembahasan singkat mengenai ragam bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan pelafalan kata atau intonasi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sudah jelaskan dapat dimengerti dan dipahami bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.